Siapa yang jadi hostnya ya? Halo, apakah saya bisa share screen? Ya, jadi gini, kemarin kan kuliah ya minggu kemarin, eh, saya menceritakan, jadi konservasi itu kan bisa dikatakan, bisa ke bangunan, bisa juga ke kawasan. Cagar budaya pun juga bisa bangunan, juga bisa kawasan. Jadi kawasan cagar budaya. Jadi sehingga yang perlu dikonservasi kalau kita praktek di lapangan itu sebenarnya tidak hanya ke single building, tapi juga bisa ke kawasan. Kemarin ada beberapa contoh di kawasan, baik di Malaysia, di Singapura, di beberapa negara di Eropa, kemudian di Australia, di Afrika, dan sebagainya. Jadi biasanya kalau kita kemana-mana pun eh, bangunan-bangunan heritage dan kawasannya itu menjadi salah satu tujuan wisata. Tujuan wisata. Jadi misalnya ada suatu bangunan, kemudian biasanya di sekitarnya juga berkembang. Kita berkembang dan itu biasanya akhirnya dikonsep menjadi suatu kawasan, atau bisa juga suatu kawasan kota tua atau kota lama. Seperti kalau di Semarang ada kota lama Semarang. Kemudian kalau bangunan di Semarang ada Lawang Sewu. Kemudian kalau di Solo ini ada juga sebenarnya kawasan kota lama. Kota lama dalam arti konteksnya bangunan-bangunan heritage peninggalan kolonial Belanda dengan konteks Beteng Vastenburg dan bangunan sekitar pendukungnya. Jadi ada di sekitar ada gereja, ada perumahan orang-orang Belanda, kemudian juga ada kantor gubernur, dan sebagainya, dan itu merupakan suatu konsep kota lama kalau Belanda menduduki satu kota. Jadi biasanya membuat seperti itu, ada beteng, kemudian juga ada gereja, kemudian ada juga kantor gubernuran dan sebagainya, itu bisa dirangkai menjadi satu kawasan kota lama, dan itu memang perlu konsep, satu konsep kemudian dikembangkan. Dan pengembangan suatu kawasan itu juga merupakan salah satu upaya mengkonservasi, ya, itu salah satu upaya konservasi sebenarnya. Karena dengan suatu kawasan itu bangkit, suatu kawasan itu menjadi hidup, salah satunya melalui konsep revitalisasi berdaya lagi, akhirnya mereka kawasan itu bisa mandiri, kemudian juga bisa membiayai dirinya sendiri, merawat, mendatangkan income dan sebagainya, sehingga memang perlu adanya suatu aktivitas yang itu memang mendatangkan dari sisi ekonomi itu juga bisa menguntungkan, sehingga kawasan tersebut bisa mandiri dan menghidupi dirinya sendiri. Itu juga salah satu upaya konservasi. Misalnya kalau di Jogja ada kawasan Malioboro, ada kawasan Kota Gede, kemudian juga ada kawasan Kota Baru, kawasan pemukiman di Sagan, ada juga banyak di beberapa titik-titik yang itu memang suatu kawasan heritage, ya, peninggalan tempo dulu yang bergerak kemudian berkembang menjadi suatu kawasan wisata. Biasanya dikonsep dengan konsep
wisata kreatif, Nah, dalam hal ini kemarin juga saya kasih contoh, misalnya kalau di Laweyan, kemudian di Solo ya di Kauman, ada di Jayengan, tidak menutup kemungkinan nanti kalau yang teknik itu WHP 2D itu ada di Windan, kemudian tidak menutup kemungkinan lagi di Gonilan, Nila itu pewarna alami batik ya, yang Nila Indigo Vera yang biru itu yang legendaris ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga di tempat-tempat lain, kan di Solo juga kemarin ada beberapa nama-nama kampung tradisional ya, kampung tradisional yang itu bisa dikembangkan sebagai suatu kawasan-kawasan heritage yang dikonservasi. Jadi sekarang dari Kemenparekraf pun baru ada suatu upaya mengembangkan suatu kawasan-kawasan untuk dikonservasi, kemudian diberdayakan menjadi suatu kawasan, salah satunya yang paling memungkinkan melalui dijadikan kawasan wisata kreatif, kemudian juga istilahnya, nah itulah pemberdayaan ekonomi yang sekarang baru diupayakan untuk tumbuh kemana-mana. Beberapa 3 hari yang lalu, kami juga kedatangan dari komunitas dan juga dari pemerintah di Sulawesi Selatan ya, di Kabupaten Bone. Mereka juga menceritakan punya satu kegiatan khususnya dalam kerajinan tenun, kemudian ada batik yang itu juga mengelompok, juga mereka tertarik untuk bagaimana kawasan mereka di sana itu untuk bisa dikembangkan menjadi satu daerah wisata sebagai salah satunya melalui konsep pembentukan klaster ya, klaster di mana di situ ada suatu aktivitas yang sejenis, kemudian antara penghuni satu dengan penghuni lain itu saling interaksi, saling kerjasama memproduksi sesuatu, dan biasanya yang sejenis dan turunannya ya. Nah, kemudian ingin dikonsep menjadi kawasan wisata. Nah, kemudian juga termasuk beberapa waktu yang lalu sudah relatif juga di beberapa daerah di Papua, termasuk ada di daerah pedalaman, di daerah Timika, kemudian di Raja Ampat dan sebagainya. Mereka juga tertarik untuk mengembangkan kawasan dalam arti konteks yang terkait juga dengan home industry. Bagaimana mereka menciptakan ingin membuat suatu home industry yang sesuai dengan identitas mereka. Kemudian juga bagaimana juga supaya ada pemberdayaan masyarakat. Akhirnya beberapa daerah di sana juga mengirim utusannya ke Solo ya, kebetulan di tempat kami, untuk bagaimana mereka meng-create karya-karya sesuai dengan kekhasan mereka. Jadi ini juga upaya konservasi juga, konservasi dari yang intangible, kemudian akhirnya juga bergerak juga akhirnya ke konservasi yang tangible, ke lingkungan, ke pemukiman dan sebagainya. Jadi untuk hari ini saya ingin menampilkan kira-kira apa yang harus dipikirkan. Karena apa? Karena ternyata banyak juga kawasan-kawasan heritage yang ada di sekitar kita itu kadang-kadang nggak terpikirkan. Kadang-kadang orang beberapa hari ini, termasuk tadi pagi kemarin, saya juga kedatangan beberapa siswa-siswa dari SMK, dari beberapa, ini selalu saya tanya, kamu tahu nggak potensi kampungmu, sejarah kampungmu, hampir 100% nggak paham. Bisa saya katakan 100% nggak paham. Nah inilah yang juga yang terjadi di mana-mana. Akhirnya
banyak juga kawasan-kawasan heritage yang seharusnya itu dikonservasi, dilestarikan, karena ketidakpahaman akhirnya terbengkalai, rusak, kemudian akhirnya lama-kelamaan juga bisa hilang. Dan kita menurut saya di beberapa daerah sudah banyak yang kehilangan artefak-artefak yang menurut saya luar biasa karena ketidakpahaman. Mungkin dari sebelum saya sharing ada pertanyaan, Dek? Ada. Bentar, ini udah kelihatan belum, Dek? Sudah muncul, Pak. Nah, sudah muncul ya. Kita angkut studi kasus ya. Studi kasus. Jadi ini bagaimana, ini sebagai studi kasus saja, salah satu contoh saja, bagaimana untuk menelusuri potensi suatu kawasan. Dan nanti salah satu tugas Anda yang kedua ini adalah mengkonservasi kawasan. Kan kemarin, tapi memang nanti salah satu outputnya tidak usah detail, tapi bisa juga berupa adanya master plan atau gagasan lah, gagasan. Karena apa? Mengapa ini saya tekankan? Satu, karena apa? Karena beberapa akhir-akhir ini banyak juga orang yang kurang memahami lingkungan di sekitarnya. Sebenarnya lingkungannya sangat potensial, tapi nggak dikembangkan. Dalam konteks wisata pun cenderung orang-orang itu cenderung ikut-ikutan ya, artinya oh di sana ini berkembang baik, ini kemudian kita kembangkan ya. Menurut saya harus kita cari dulu potensi lokalnya yang itu rohnya itu apa. Nah, dari situlah kemudian itu kita kembangkan menjadi satu destinasi wisata kreatif, tetapi jangan lupa bahwa pengembangan dengan konsep wisata kreatif tersebut itu sebenarnya secara langsung tidak langsung itu juga merupakan suatu bisa menjadi mendorong terwujudnya proses konservasi suatu kawasan. Karena mereka akhirnya bisa menghidupi dirinya sendiri dan sebagainya. Tetapi memang ini suatu proses yang cukup berat ya. Cukup berat itu tidak semudah membalik tangan. Karena apa? Sekali lagi bahwa beberapa kali saya jelaskan bahwa persepsi tentang konservasi di masyarakat pun juga masih belum clear ya. Masih banyak orang kalau namanya membangun itu mesti sesuatu yang baru harus seperti ini dan sebagainya, sehingga kadang-kadang berkembang pun bisa menjadi beberapa arah, berkembang dengan kesadaran, dengan pengetahuan, akhirnya juga itu akan menjadi lebih baik. Tapi ada juga karena ekonomi kemudian berkembang, tapi perkembangannya kurang terkendali, sehingga banyak juga yang akhirnya suatu kawasan-kawasan heritage itu juga berperang dengan dirinya sendiri melawan modernisasi yang tidak searah dengan konsep-konsep konservasi. Jadi ini ya juga cukup berat. Tetapi jangan lupa bahwa Indonesia sangat luar biasa. Kita kaya akan potensi ya, budaya kita luar biasa. Kalau itu kita kemas, jadi kalau Anda nanti pulang ke daerahnya masing-masing, cobalah Anda survei kampungnya, ini kampungku punya apa toh, kampung apa yang bisa saya kembangkan, sejarahnya seperti apa. Ya kadang-kadang orang belajar sejarah sekarang itu agak males ya, tapi menurut saya itu sangat penting. Jadi biasanya kami mengembangkan sesuatu itu salah satunya berbasis sejarah. Nah, ini kebetulan lokasi di kampung kami.
Ini kebetulan di peta potensi kawasan. Nah ini metode menggali potensi kawasan, dan ini berkali-kali memang saya tampilkan dan saya jelaskan, tapi kadang-kadang jadi harus biasanya kita itu berdasarkan sejarah ya dan toponim. Kemudian kita lihat pusaka, ada pusaka Saujana. Pusaka Saujana itu gabungan antara budaya dan bentang alam. Pusaka alam, bentang alam, budaya. Nah, budaya sendiri apapun karya manusia itu kan budaya ya. Budaya sendiri ada yang teraga, ada yang tidak teraga. Yang teraga itu ada bangunan dan lingkungan dan sebagainya. Bangunan lingkungan pun ada yang masuk cagar budaya dan non cagar budaya. Yang cagar budaya itu ada situs, benda, bangunan, struktur cagar budaya. Kalau yang non cagar budaya, bangunan dan lingkungan yang sifatnya itu memang tidak termasuk cagar budaya. Tetapi bisa juga yang non cagar budaya belum ditetapkan itu merupakan suatu bangunan yang bisa dikatakan bangunan yang potensi atau diduga kuat sebagai cagar budaya. Nah inilah yang menurut saya ini perlu diamati. Kemudian yang tidak teraga itu bisa masalah home industry. Satu kawasan itu mesti memproduksi sesuatu, memproduksi apalah, entah itu sebenarnya bisa diruntut juga. Diruntut kira-kira apa ya yang dulu pernah diproduksi di kawasan tersebut, apalah kawasan tersebut penghasil apa. Jadi seperti di kampung saya ini, misalnya kalau Lawe itu benang. Jadi Lawean itu dulu pusatnya benang, karena di sekitar Lawean dulu ada hutan kapas yang benangnya, kualitas benangnya nomor 1. Kemudian di dekat rumah saya ini namanya Kampung Sayangan. Kampung Sayangan. Sayang itu apa? Sayangan itu ternyata dulu di situ ada pernah hidup Mbah Sayang namanya. Mbah Sayang itu juga kalau dulu yang disebut Mbah Sayang itu adalah seseorang, kalau disebut Sayang itu seseorang yang membuat perkakas atau peralatan yang terbuat dari tembaga dan sejenisnya, peralatan-peralatan dan sebagainya. Sehingga memang setelah kita telusuri di sekitar rumah kami itu dulu juga ada orang-orang yang membuat peralatan dari tembaga, termasuk cap batik, termasuk peralatan-peralatan yang lain dan sebagainya. Oh ternyata kawasan di sekitar rumah saya itu unggulannya salah satunya adalah industri, di samping batik adalah industri pembuatan peralatan yang terbuat daripada tembaga dan sejenisnya. Dan itu ternyata bisa digali sejarahnya, kemudian digali napak tilasnya, kemudian dan itu bisa diceritakan, kemudian ditelusuri apa yang pernah ditinggalkan, apa jejak langkahnya seperti apa dan sebagainya, dan itu menarik. Dan itu sebenarnya suatu pelestarian dalam konteks yang intangible ya. Jadi home industry. Jadi seperti kalau Anda di kampus di Gondilan itu Gone Nila itu pewarna alami batik yang legendaris. Jadi perlu kita telusuri sisa-sisanya seperti apa, di mana dan sebagainya. Dulu di situ ada namanya Mbah Honggonilo. Mbah Honggonilo itu dia memang yang istilahnya yang jadi penguasa di situ. Dan memang Gonilan itu dulu memang suatu kawasan pusat industri nila. Nila itu indigo vera, pewarna alami batik yang luar biasa pada waktu itu. Dan sampai sekarang pun kebanyakan memang banyak yang nggak tahu apa yang namanya Gonilan. Kemudian kita telusuri bekas-bekasnya di apa, apakah mungkin itu dibangkitkan lagi. Kemudian ditelusuri, karena apa? Karena saya mempunyai suatu keyakinan bahwa sesuatu yang pernah menjadi besar di suatu daerah itu mesti ada potensinya. Di situ mesti ada. Jadi seperti di tempat kami pun namanya Lawean Lawe. Lawe di sekitar Lawean itu dulu ternyata hutan kapas.
hutan kapas. Kapas tidak bisa tumbuh sembarangan dalam arti konteksnya secara kualitas dan adanya, mesti cocok dengan tanahnya, cocok dengan ya banyak hal lah. Sehingga hal-hal seperti inilah yang menurut saya perlu ditelusuri. Sehingga memang bagaimana sejarah dan toponim ini menurut saya cukup cukup penting untuk menelusuri potensi suatu kawasan. Begitu juga dengan sosial budayanya, sosial budaya. Jadi masing-masing daerah mempunyai mesti dengan pola kehidupan yang berbeda-beda, pasti mempunyai kehidupan sosial budaya yang berbeda-beda, adat istiadat yang berbeda-beda. Ini pun menjadi suatu potensi yang bisa digali dan untuk dikembangkan. Kemudian seni seni budaya dalam arti ada seni pertunjukan, seni apa yang pernah ada di situ dan sebagainya. Dan sebagainya. Inilah yang perlu dikembangkan dan itu kita akan mendapatkan rohnya dan memang itu dulu itu pernah menjadi unggulan dan ada di situ. Nah, kemudian juga tentang alamnya. Jadi kalau di perkotaan memang kita sangat terbatas. Tapi jangan lupa bahwa di sekitar kita itu mungkin ada sungai atau ada yang lain, ada apapun. Jadi antara tentang alam ini dengan budaya itu memang nggak bisa dipisahkan. Sehingga kita biasanya mengembangkan untuk mengkonservasi itu mesti kita telusuri sejauh mana potensi atau pusaka saujana yang ada di kawasan tersebut, baik yang teraga dan tidak teraga. Begitu juga kadang-kadang apa ya, orang misalnya mengembangkan kampung, misalnya kampung kuliner atau kampung apa, tapi biasanya kadang-kadang yang dikembangkan itu sebatas home industrinya ya, tetapi misalnya wadahnya atau rumahnya dan hasil jadi itu dengan kegiatan yang berbeda-beda kami mempunyai satu keyakinan bahwa wadahnya pun juga berbeda. Mesti ada sesuatu yang menjadi ciri khas kawasan tersebut sesuai dengan aktivitasnya. Dan itu perlu digali ya, perlu digali dan itu juga bisa menjadi suatu potensi untuk dan inilah yang kadang-kadang potensi-potensi inilah yang menurut saya yang jarang dikembangkan ya, jarang dikembangkan atau mungkin memang juga sulit untuk ditemukan karena memang belum tahu tentang metodenya. Nah inilah yang menurut saya akhirnya kita akan menemukan potensi kawasan baik kampung, desa yang akan dikembangkan. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan nih. Halo? Ada yang didiskusikan?
Oh iya, iya iya. Nah ini sudah masih ada yang tanya? Belum ya? Oke. Jadi ini tapi ini salah satu metode yang kami pakai berdasarkan satu dari sisi kajian literatur sama kita gabungkan dengan pengalaman di lapangan. Dan dan ini memang sudah kami terapkan di beberapa tempat bahwa memang untuk mengembangkan suatu kawasan, apalagi juga kawasan yang otomatis pengembangan suatu kawasan itu sebenarnya tidak bisa lepas dari konsep konservasi kawasan. Jadi di suatu kawasan yang itu memang potensi untuk dilestarikan, itu tetap harus dilestarikan meskipun kawasan tersebut kita kembangkan. Kemudian juga untuk mengembangkan satu kawasan kita perlu adanya satu visi. Salah satu yang menurut saya cukup penting adalah pembangunan berkelanjutan. Jadi tadi ada potensi, kalau kita sudah menemukan potensi kampung yang dikembangkan, ini kebetulan kalau di tempat kami ya, kemudian kita mengembangkannya itu harus yang seperti apa? Harus yang bisa dikatakan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan supaya itu ada sustain ya, supaya itu sustain, tidak hanya sekejap saja kemudian. Dan itu biasanya yang unsur-unsur penting adalah satu, ramah lingkungan. Apapun yang kita lakukan itu harus ramah lingkungan. Kemudian kita harus kreatif, inovatif. Tetapi sekarang, halo, halo, suara saya masih bisa didengar toh? Nah, apapun yang kita lakukan sekarang itu memang kita berbasis informasi dan teknologi. Jadi dari kombinasi-kombinasi inilah ini sebagai unsur-unsur mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini, karena kita hidup di suatu masyarakat luas, dan satu negara, nggak mungkin kita itu hanya sendiri. Minimal akhirnya kita membentuk kalau di suatu kawasan ya, kita membentuk suatu organisasi. Kebetulan kalau di tempat kami adanya organisasi komunitas. Organisasi komunitas itu kebetulan kalau di sini namanya FPKBL ya. Dan kita kerjasama dengan pihak kelurahan, dengan organisasi yang lain yang ada di kampung tersebut atau di desa tersebut atau apa. Ya ini salah satu cara saja. Anda bisa juga mengembangkan lewat jalur ini, jalur kelurahan. Kelurahan kan sekarang ada BUMDes. BUMDes lewat itu ya bisa saja, nggak masalah. Apakah harus membuat organisasi komunitas yang independen dan akhirnya kerjasama dengan kelurahan, dengan organisasi kelurahan dan turunannya, atau itu merupakan bagian dari kelurahan. Dengan BUMDes itu tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing daerah. Kebetulan kalau di tempat kami ada organisasi sendiri, komunitas yang istilahnya bebas bergerak kemana-mana, tetapi legal, harus legal. Kemudian kami kerjasama dengan pihak kelurahan dan turunannya. Nah dari situ kami juga harus kerjasama dengan pemerintah untuk membahas konsep visi ini, apakah visi kami itu bisa dilaksanakan atau tidak, atau hanya angan-angan atau apa. Memang kita dari organisasi yang independen kerjasama dengan organisasi kelurahan atau pemerintahan desa atau kampung. Kemudian juga kerjasama dengan pemerintah dalam arti pemerintah kota yang lebih luas lagi,
dengan dunia pendidikan, dengan dunia usaha, industri, organisasi non government, media cetak, elektronik dan sebagainya itu memberi masukan-masukan, akhirnya terwujud satu konsep pembangunan berkelanjutan dan kami intisarikan dalam bentuk suatu visi eco culture kreatif. Eco itu ramah lingkungan, culture itu berbasis budaya lokalnya. Sekarang adalah konsepnya karena apa? Lokal yang mengglobal. Kemudian kita create secara kreatif ya. Nah inilah ini dulu ini harus dipegang. Jadi kita mengembangkan suatu kawasan berbasis potensi lokalnya. Yang kita kembangkan saujana ya, baik budaya dan alamnya, tapi dikembangkan dengan suatu konsep dengan visinya eco culture kreatif. Nah, itu masing-masing daerah mempunyai visi yang berbeda-beda, tetapi tetap dengan konsep menurut saya akan lebih baik dengan konsep pembangunan berkelanjutan, meskipun visinya ini kami singkat aja ya, eco culture kreatif. Tapi sebenarnya ada kepanjangannya. Tapi intinya itu harus ramah lingkungan, berbasis budaya lokal dan dikembangkan secara kreatif. Nah, dari sinilah nanti biasanya yang kita kembangkan itu akan sustain, berkelanjutan. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, Dek. Halo. Halo, ada yang didiskusikan, Dek? Oh, belum ya. Dari Diano apa ya? Nah ini pola pengembangan potensi ya. Ini biasanya kalau kita mengembangkan suatu kawasan itu ada aset individu dan aset komunitas. Ini tadi kan kita sepakat ada yang kita kembangkan bangunan lingkungannya, home industry, sosial budaya, seni budaya dan alamnya ya. Itu ada yang aset kampung, aset desa, menjadi aset kampung atau aset desa, tapi juga bisa juga individu itu mempunyai aset seperti ini. Nah, maka ini dikembangkan dengan konsep manajemen individu. Kemudian kalau yang milik masyarakat itu dikembangkan dengan konsep unit usaha komunitas. Tetapi ini biasanya antara individu dan komunitas itu saling kerjasama. Jadi tidak bisa, misalnya Anda mau mengembangkan suatu kawasan, punya aset individu, terus kemudian pokoknya ini aset saya, orang lain nggak ikut campur, nggak bisa. Yang komunitas pun juga seperti itu. Ini komunitas nggak bisa. Jadi memang biasanya kadang-kadang itu terjadi adanya suatu kerjasama.
antara manajemen individu dengan manajemen komunitas, aset individu dengan aset komunitas kadang-kadang berkolaborasi. Nah, disitulah dikembangkan bersama-sama. Dikembangkan bersama-sama. Kebetulan kalau di tempat kami ada sejarah, kawasan lingkungan binaan, ada alamnya, arsitektur bangunan. Kebetulan kalau home industry-nya batik, kota seni, festival, dan produk banyak sekali yang jadi sebenarnya dari kata-kata batik itu saja bisa berpuluh-puluh kegiatan dan itu bisa dikonsep dan itu bisa dijadikan aset wisata dan itu sebenarnya kalau betul-betul kita konsep dengan baik itu akan menjadi aset ekonomi. Kalau satu kawasan ekonominya berkembang, kemudian juga edukasinya berkembang, maka akan memunculkan masyarakat, kesadaran masyarakatnya pun juga akan berkembang. Nah, baru disitulah kawasan tersebut akan bisa berkembang dengan baik dan itu merupakan satu proses konservasi yang akan sustain. Jadi, tapi memang itu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah ya, karena memang ternyata apa, untuk mengembangkan suatu kawasan dengan misalnya penduduknya 1000 itu juga mempunyai 1000 keinginan dengan berbeda-beda, selera pun juga berbeda-beda, ini beda pengetahuan apalagi tentang pengetahuan tentang konservasi. Nah, ini memang perlu suatu proses dan tidak bisa lepas adanya peran pihak-pihak luar, ada peran pemerintah dan sejenisnya dan adanya aturan-aturan, undang-undang dan sebagainya yang di tempat kita sayangnya ini belum terintegrasi dengan bagus. Kadang-kadang perguruan tinggi berdiri sendiri, masyarakat berdiri sendiri, pemerintah juga kadang-kadang belum bisa secara masuk ke semua lini di masyarakat ya dalam arti ini. Sehingga ini memang diperlukan adanya kerjasama antara satu dengan yang lain dalam satu konsep yang terintegrasi. Nah ini memang nggak gampang ya, tetapi kita optimis itu insya Allah bisa dilakukan. Lah, cuma kita harus berpacu dengan waktu. Berpacu dengan waktu, maksudnya berpacu dengan waktu itu, saya sering melihat di beberapa daerah aset-aset heritage kita itu juga banyak juga yang sudah hilang karena ketidakpahaman. Jadi inilah yang menurut saya harus diselamatkan. Coba Anda nanti kalau pulang ke daerahnya masing-masing, Anda observasi lingkungan di sekitar Anda, kampung Anda, kemudian aset-aset kawasan yang itu memang perlu dilestarikan dan karena apa? Karena itulah identitas kita, kekuatan kita sebenarnya salah satunya juga ada di situ. Kekuatan suatu bangsa juga ditentukan oleh kepedulian mereka terhadap budayanya masing-masing. Kita memang sekarang cukup berat ya, cukup berat dalam arti banyak gempuran-gempuran budaya-budaya asing yang menurut saya luar biasa dan kadang-kadang kita sering ya terdorong untuk berpikir instan. Nah inilah yang harus disadarkan bahwa budaya kita pun perlu harus dilestarikan karena sebenarnya itulah kekuatan kita untuk tetap survive. Dan sekarang memang budaya lokal yang mengglobal, konsepnya seperti itu. Mungkin dari ini bisa ada yang didiskusikan, Dek. Nah, kemudian semua itu kita kembangkan dengan konsep wisata kreatif ya, ramah lingkungan yang berbasis budaya lokal.
Sekarang memang wisata kreatif, sehingga nanti tugas Anda adalah mengkonservasi kawasan. Entah Anda milih kawasan itu bisa berupa penggal jalan. Jadi bisa berupa penggal jalan, bisa berupa suatu area tertentu di mana di situ ada kumpulan dari beberapa bangunan dengan beberapa bangunan, dengan fungsi yang berbeda-beda atau satu fungsi ya. Kemudian kawasan tersebut kita konservasi dengan konsep wisata kreatif. Dan perlu diketahui, sehingga nanti Anda perlu juga untuk literaturnya, teori tentang konservasi dan wisata kreatif, dan teori tentang pengembangan kawasan. Nah, kemudian apa salah satu ciri khas wisata kreatif, yaitu terjadi interaksi antara wisatawan dan komunitasnya. Dan biasanya kegiatan yang sangat atau paling menonjol adalah edukasi. Maka di tempat kami pun kami membuat suatu paket-paket edukasi sejarah, edukasi kawasan lingkungan binaan, edukasi alam, arsitektur bangunan, tentang batik, sosial budaya, dan edukasi-edukasi lainnya. Edukasi dengan telling story yang menarik, dan itulah aset yang bisa dikembangkan, dan itulah aset ekonomi ya, dan itu juga sebagai unsur yang cukup penting untuk pelestarian kawasan. Mungkin dari sini ada yang didiskusikan, Dek. Halo? Nah, kalau untuk tugas, apa sebaiknya dalam bentuk kelompok atau individu? Iya, podo-podo angeli, podo-podo gampangi ya. Gimana, Dek? Aku tawarkan aja kelompok. Kalau kelompok kira-kira berapa orang? Tapi kalau Anda tempatnya ini kan belum berkumpul ke Solo semua, atau Anda atau bagaimana ya? Itu juga bisa, tugas itu berkelompok ya. Berkelompok, membahas suatu kawasan, mungkin bisa saja misalnya ada beberapa orang ya, terus kemudian masing-masing usul ya, daerahku punya ini loh, daerahku punya ini, daerahku punya ini, atau mungkin di Solo ya, kita bahas kira-kira apa yang sekarang, soalnya apa? Sekarang itu baru getol-getolnya, baru program dari pemerintah itu untuk mengembangkan kawasan-kawasan. Karena memang ternyata bisa dikatakan bahwa kalau satu kota, khususnya di Indonesia, bahwa potensi satu kota itu memang sebenarnya tidak bisa lepas dari potensi kampung. Kalau itu di kota ya, dan juga dengan desa dan sebagainya ya, dengan kawasan di sekitarnya. Dan nanti kalau Anda mau kelompok ya nggak apa-apa, kelompok nanti sebaiknya berapa, kemudian Anda membahas, oh kira-kira daerah saya punya ini, kemudian yuk dikembangkan, dianalisis tadi dari potensi sojananya apa, potensi alamnya apa, potensi budayanya apa. Dari potensi itu yang paling menonjol, kita cari rohnya, kemudian itu kita pegang, kita kembangkan, dan kemudian baik yang intangible itu juga dikembangkan. Sehingga nanti salah satu tugasnya adalah Anda bikin pendahuluan, kemudian latar belakangnya apa, tujuannya apa, permasalahan yang terjadi di situ apa, kemudian nanti ada kira-kira literaturnya apa, terus kondisi real di kawasan tersebut, terus gagasan desain, kemudian sedikit analisis yang seterusnya itu kira-kira seperti apa, minimal apakah ada seperti master plan atau apa.
Jadi belum sampai, nggak usah sampai ke detail, tapi minimal Anda menemukan roh aktivitas yang ada di situ yang itu sangat potensial untuk dikembangkan dan diharapkan itu sustain. Biasanya kalau konsep-konsep seperti itu kita cari sesuatu yang itu memang menjadi apa yang pokok yang ada di situ dan di tempat lain nggak ada. Ya. Nah, inilah yang biasanya kalau kita praktek di lapangan, inilah yang sering terjadi. Misalnya tadi ya, kalau ada kelurahan dan organisasi yang di bawah kelurahan atau di bawah desa, di bawah kampung apapun ya. Kemudian kalau kita punya organisasi sendiri, ini harus kerjasama atau mungkin cukup yang dari kelurahan ini. Kita kerjasama dengan ini dunia pendidikan, pemerintah dan sebagainya. Biasanya outputnya salah satunya mungkin juga terkait dengan adanya kita sering diajak diskusi untuk membuat perda atau public hearing. Beberapa waktu yang lalu kita juga diajak untuk public hearing tentang perda tentang masalah instalasi pengolahan air limbah. Juga public hearing tentang bagaimana membuat peraturan-peraturan tentang peraturan daerah yang terkait dengan distribusi pembangunan. Banyak-banyak, macam-macam. Dan sehingga ini memang kalau nanti sudah terbentuk organisasi untuk mengembangkan, kita memang harus banyak berkomunikasi dengan beberapa pihak, termasuk salah satunya dengan dunia pendidikan juga. Terus itu juga terkait dengan legalitas. Itu biasanya organisasi itu atau yang kita bentuk itu mesti punya legalitasnya. Legal itu penting. Karena apa? Karena semua aktivitas yang akan dilakukan itu mesti ditanya, lembagamu legal enggak? Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan, ada pendampingan untuk mengembangkan suatu kawasan. Kemudian perguruan tinggi juga sering riset ya, dan pengabdian masyarakat ini juga cukup membantu. Tapi dengan catatan betul-betul pengabdian masyarakat dan risetnya itu sungguh-sungguh dilakukan. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan permodalan dari pemerintah, juga ada promosi, ada branding. Ya sering juga satu kawasan kalau sudah dikelola, kemudian dikembangkan, mesti butuh promosi, butuh branding. Lah promosi itu nggak mungkin kita kerjakan sendiri. Promosi itu bisa macam-macam lewat media massa, medsos, dan juga bisa pameran dalam negeri, luar negeri, dan sebagainya. Ada misi dagang, ada B2B bisnis, dan sebagainya. Dan ya ini juga itu penting untuk perluasan jejaring kerjasama dan program-program lainnya ya. Nah, maka kerjasama ini penting untuk dikembangkan, sehingga memang mengapa ini saya sampaikan karena saya tuh sering melihat banyak potensi di berbagai macam daerah atau mungkin di sekitar kita, tetapi kadang-kadang potensi tersebut nggak bisa dikembangkan, nggak di kurang terpelihara dengan baik dan nggak dikembangkan. Ya. Jadi sebenarnya negara kita itu luar biasa dengan berbagai macam suku, budaya, dan sebagainya, dan itu menghasilkan aktivitas yang banyak sekali. Kami sering kedatangan dari berbagai macam pihak, baik dari beberapa macam komunitas, dan komunitas pun ada juga yang dari dalam dan juga dari luar. Perguruan tinggi pun juga begitu, ada yang dari dalam, dari luar, sehingga sebenarnya dari situlah kami banyak belajar ya,
apa yang mereka kembangkan, dan sebagainya. Dan jangan lupa bahwa ternyata budaya kita itu juga banyak diminati oleh banyak orang, termasuk dari luar pun banyak sekali yang tertarik dengan budaya-budaya Indonesia karena budaya kita memang luar biasa. Hal inilah yang menurut saya kadang-kadang kita tidak terasa kalau kita mempunyai keistimewaan di sekitar kita yang kadang-kadang kurang termanage dengan baik. Dan kita selalu, mohon maaf ya, kadang-kadang silau dengan prestasi-prestasi dari luar negeri. Tapi sebenarnya kita kalau betul-betul kita kembangkan potensi kita, insya Allah kita nggak kalah. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, Dek. Halo? Untuk kelompoknya, satu kelompok sebaiknya berapa orang? Dibagi rata aja, kelas A, B, nanti digabung. Maksudnya digabung itu, oh ya, coba ya, nanti ya, saya lihat dulu ya. Ya, ini belum ada pertanyaan. Halo, gimana hostnya? Belum. Ya, oke. Ini studi kasus di tempat kami aja, potensi sejarah. Jadi kami telusuri juga sejarah tempo. Ini menelusuri ini bukan suatu hal yang sederhana karena harus banyak belajar literatur, belajar ini dan sebagainya. Karena apa? Karena ternyata kadang-kadang masing-masing daerah itu mempunyai klaim sejarah yang berbeda. Mempunyai antara Jogja dan Solo ya, Jogja dan Solo itu bisa dikatakan hampir misalnya satu dinasti Mataram, itu masing-masing daerah, masing-masing kota itu kadang-kadang mempunyai klaim. Oh dulu berasal dari tempat saya, Solo mengatakan berasal dari tempatku, enggak ini, nah, ini kita memang butuh penelusuran. Jadi sejarah ini memang
kita telusuri berdasarkan literatur di lapangan dan sebagainya, akhirnya kita simpulkan. Jadi ini salah satu contoh di tempat kami sejarah bahwa akhirnya kami menemukan bahwa di kampung kami ini merupakan cikal bakal ada sebagai cikal bakal dinasti Mataram karena tahun 1500 sebelumnya dan sebagainya, sehingga ini menjadi satu aset yang harus dilestarikan. Memang untuk beberapa titik karena saya mengatakan kami juga terlambat untuk sadar tentang histori, sadar tentang konservasi, ada beberapa yang sudah terlanjur untuk dibangun, yang itu memang kalau menurut saya kurang sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. Tetapi setelah kita mulai sadar, sekarang juga sedikit-sedikit kita hati-hati kalau mau membangun dan sebagainya, harus melalui satu tahapan seperti yang ada di konservasi, harus ada riset, ada ini dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini kita temukan bahwa ini satu titik ini merupakan ini makam leluhur dinasti Mataram. Ini masjid yang tertua 250 tahun sebelum Solo dan Jogja ada dan sebagainya. Jadi ini satu titik kita mengatakan sejarah semasa kerajaan dinasti Pajang. Jadi dan saya mempunyai satu keyakinan bahwa coba Anda telusuri suatu daerah, entah itu kampung apa, itu mesti di situ biasanya ada historinya. Kampung, nama kampung ya, toponim kampung. Kemarin kan kita kasih ya nama-nama kampung, misalnya di Solo sebagai contoh ya. Ditelusuri aja, kira-kira dulu kok bisa namanya seperti ini, ada apa ya dulu ya, ini ya dan sebagainya, dan itu merupakan satu potensi. Jangan sampai tidak terdeteksi dan lama-kelamaan punah atau hilang. Ya. Kemudian ini juga kita telusuri lagi, oh ternyata dulu di sini ada bandar, pelabuhan di sungai itu, bekas-bekasnya dulu sering kita melihat bekas-bekas bangunan itu hanya diambil orang, dibongkar, nggak tahu kalau batu batanya itu merupakan batu bata pelabuhan, bandar, tempo dulu tahun 1500-an, karena ketidakpahaman batu bata itu sering dijubili, dibuang atau apa dipakai untuk apa karena kekurang pahaman. Nah, jadi disinilah mengapa pelajaran sejarah itu menjadi penting, karena kadang-kadang kita ada barangnya tapi nggak bisa menjelaskan, atau kadang-kadang kita bisa menjelaskan barangnya kemana ya sudah hilang, dibuang, hancur. Nah, inilah yang sering kita alami. Maka dalam konteks mata kuliah konservasi ini, kami mengajak untuk bagaimana kita selamatkan pusaka budaya kita, itu yang luar biasa. Jadi ini histori era kerajaan Pajang. Kemudian ada juga histori awal-awal abad 20 yang menurut saya sangat luar biasa. Karena di tempat kami inilah menginspirasi munculnya kawasan-kawasan sejenis yang ada di mana-mana, yaitu dengan di sini berdirinya Serikat Dagang Islam. Kita telusuri potensinya apa, situs-situsnya di mana, tempatnya dan sebagainya. Ya memang sudah banyak juga yang hilang karena ketidakpahaman. Barang-barang banyak dibuangi, ini atau rumah-rumah sudah berubah menjadi ya karena kita tidak memahami histori dan sebagainya. Nah, inilah yang menurut saya sangat penting. Jadi ini tidak bisa setelah kita pelajari ternyata awal-awal abad 20 Serikat Dagang Islam ini merupakan suatu tonggak kekuatan ekonomi pribumi pada waktu itu untuk yang menyokong kemerdekaan, melawan dominasi kekuasaan penjajah dan sebagainya, dan mempunyai peran yang luar biasa terhadap kemerdekaan dan sebagainya. Itu kita telusuri, ternyata mempelajari itu juga nggak habis-habis.
Dan semakin kita mempelajari, semakin kita temukan hal-hal yang menurut saya luar biasa. Dan saya mempunyai suatu keyakinan, kawasan-kawasan mungkin di kampung Anda, itu juga coba Anda telusuri, kira-kira apa ya yang menjadi potensi dan itu bisa dikembangkan. Kemudian ini juga di awal-awal kemerdekaan, ternyata tempat-tempat ini dulu merupakan markas-markas pasukan Hizbullah juga. Mereka banyak, kita juga banyak yang tidak tahu tentang, akhirnya kita coba kita tulis, oh ternyata ini seperti dan sebagainya, dan itu bisa juga akhirnya menjadi satu paket wisata yang kita jual, wisata jejak-jejak Serikat Dagang Islam, wisata semasa kerajaan Pajang, wisata era kemerdekaan dan sebagainya, dan itu bisa kita paketkan dan itu bisa menjadi satu paket edukasi, dan itu juga bisa mendatangkan juga sebagai aset ekonomi juga, sehingga saling antara satu dengan yang lain itu sebenarnya saling menopang ya. Dan kalau kita bisa mandiri, membiayai diri kita sendiri, ada biaya dan sebagainya, secara langsung tidak langsung juga itu akan mengkonservasi juga, proses konservasi. Kemudian juga dalam satu kawasan bangunan, oh ini bangunan Saudagar Badik yang masih, dan semua harus dideteksi. Jadi di tempat Anda pun tidak menutup kemungkinan ada satu kampung, oh ini dulu rumah untuk produksi ini loh, oh ini dulu untuk rumahnya ini loh, oh ada yang kekhasan ini, oh ciri-ciri kawasan kami itu ini loh rumahnya mesti bergaya ini dan sebagainya. Nah itulah yang menurut saya juga yang perlu diselidiki, diriset, diteliti. Sehingga tadi saya mengatakan sejarah, kemudian bangunan dan lingkungannya. Ini pun juga kita deteksi, oh ini bangunan-bangunan era ini, kemudian dan ini bisa menjadi satu aset wisata juga. Karena apa? Karena ternyata wisatawan itu juga berbagai macam. Ada wisatawan yang seni, ada wisatawan yang dia memang hobinya di arsitektur, ada wisatawan yang hobinya di lingkungan, ada wisatawan macam-macam. Dan wisatawan itu juga ada wisatawan yang hanya senang-senang, tapi banyak juga wisatawan yang sifatnya seperti riset, edukasi dan sebagainya, dan mereka tuh yang menelusuri potensi-potensi suatu kawasan, dan banyak sekali, dan itulah yang menurut saya kalau itu dikemas dengan bagus itu akan bisa mengembangkan kawasan. Nah ini aja kita telusuri lingkungan, kemudian kita ceritakan, apapun yang ada di sekitar kita itu sebaiknya kita bisa menceritakan kalau kita tahu. Dan untuk tahu memang harus belajar, harus mencari tahu dan sebagainya. Kalau sudah tahu, kemudian maka kita akan berupaya untuk merawat dan sebagainya. Nah, ya ini tapi bukan suatu proses yang gampang ya. Jadi kita bisa ceritakan, oh ini jalan ini fungsinya ini, lorong ini lorong dulu, mengapa kok ada rumah-rumah yang berhadapan, oh dulu ini untuk servis, oh yang ini dulu lorong. Jadi jalan-jalan pun mempunyai karakter yang berbeda-beda dan bisa diceritakan. Dan saya mempunyai keyakinan bahwa di kampung-kampung di tempat tinggal Anda pun mesti ada satu hal yang kalau itu diamati, ada sesuatu yang bisa diceritakan dan itu menarik. Setelah itu kita juga masuk ke, kebetulan kalau di tempat kami ada juga pintu-pintu gerbang, jenis-jenis pintu gerbang itu pun juga mempunyai gaya yang berbeda-beda, dan masing-masing rumah di satu tempat, di kawasan kampung, di kawasan desa, di kawasan itu juga tidak menutup kemungkinan juga mempunyai gaya yang berbeda-beda. Mungkin dari pagernya, dari pola halamannya, dari pola tata ruangnya, bahkan sampai ke bisa ke flora, ke fauna, tumbuh-tumbuhannya, tumbuhan khas mereka apa dan sebagainya.
Jadi menurut saya banyak hal yang itu bisa diriset, diteliti, kemudian diangkat sebagai suatu potensi sebagai aset untuk pengembangan kawasan. Nah, kita cerita di titik pintu ini bisa juga berjam-jam, tergantung dari pengetahuan kita tentang tentang regol, tentang ini dan sebagainya, tentang jenis-jenis rumah-rumah, kemudian gaya-gaya rumahnya seperti apa, rumah-rumah kebetulan kalau ini rumah yang tertua ya. Kemudian kebetulan kalau di tempat kami juga dulu nggak pernah disebut adanya bunker. Tapi setelah kita riset, kita teliti, kita telusuri, ternyata apa rumah-rumah di kampung kami itu dulu semua itu bisa dikatakan hampir sebagian besar punya bunker-bunker. Sering dulu itu kalau kita membangun ya, tetangga membangun mesti sering menemukan ruangan-ruangan bawah tanah, tapi tidak tahu, oh ini apa ya? Akhirnya ditimbun, ditimbun, ditimbun. Dan ternyata yang lebih istimewa lagi apa? Bunker-bunker itu satu dengan yang lain itu berhubungan. Nah, kita juga tidak tahu lagi, kita baru tahu lagi kalau itu berhubungan setelah membaca, kita temukan buku-buku sejarah yang membahas masalah itu. Dan akhirnya ya ini kita sudah banyak kehilangan juga aset-aset yang luar biasa. Dan inilah yang saya khawatirkan itu akan terjadi di beberapa daerah yang memang masyarakatnya kurang peduli terhadap sejarah, kurang peduli terhadap budaya lokalnya, sehingga potensi-potensi yang luar biasa itu menguap atau hilang begitu saja karena ketidakpahaman. Dan kita ini baru kita tahu bahwa ini rumah tertua, rumah ini dulu dibangun dengan tidak menggunakan modelnya hanya disindik antara kayu dengan kayu, ada bunker, ada ini dan sebagainya baru kira-kira 15 tahun belakangan. Jadi baru sekitar tahun 2004, 2005, 2007. Jadi sebelum itu ya kita nggak pernah tahu karena memang pada waktu itu belum ada yang riset ya, sehingga kita sudah kehilangan banyak artefak menurut saya itu. Kami itu sudah kehilangan banyak artefak. Kemudian ada beberapa rumah dengan berbagai macam gaya, ada yang model joglo, ada yang model gabungan Indis, gabungan Jawa dengan Eropa, dan sebagainya, dan pola tata ruangnya, belum sampai ke interiornya, ke apa, dan sebagainya. Ternyata ada beberapa rumah yang menurut saya dari arsitektur yang cukup menarik. Dan saya mempunyai satu keyakinan bahwa contohnya misalnya di pemukiman di Kampung Gerabah di Windan sama Kampung Gerabah yang di Kasongan juga berbeda. Ternyata di Kasongan itu juga mempunyai kekhasan. Mereka rumah-rumah tetapi dia punya satu zona aktivitas yang mereka gunakan bersama, misalnya zona pembakaran. Sehingga itu ternyata membentuk pola ruang. Jadi pola ruang kawasan pun juga bisa kita teliti dan itu bisa menjadi aset wisata juga untuk dijelaskan, diceritakan. Dan ini juga ada rumah dengan gaya arsitektur yang berbeda pula. Ternyata apa? Setelah kita teliti, ternyata apa? Ternyata rumah-rumah di tempat kami itu juga mengalami evolusi gaya arsitektur yang berubah sesuai dengan zamannya. Mulai dari yang Indo Jawa, kemudian akhirnya ke apa namanya ke Indis yang dalam arti ke Art Deco, Art Nouveau dan sebagainya. Tadi ternyata karena rentang waktu yang cukup panjang dan itu menjadi suatu kawasan pusat perdagangan, pusat bisnis, pusat industri yang banyak berhubungan dengan pihak-pihak luar, maka ternyata pengaruh-pengaruh pun juga masuk di situ dan mempengaruhi gaya-gaya bangunan rumahnya. Dan itu ternyata menjadi satu kajian yang menarik. Nah, ini juga upaya konservasi dari beberapa tetangga yang untuk melestarikan bangunan-bangunan yang ada di yang mereka miliki ya.
Kebetulan kalau ada orang-orang yang sifatnya private yang itu memang mempunyai kemampuan dan punya pengetahuan untuk pelestarian, dan itu menurut saya yang sekarang itu malah yang paling bagus di situ dan bisa terpelihara. Tapi kalau rumah kepegang orang-orang yang memang nggak memahami tentang konservasi, ya biasanya ya pembangunannya agak mengkhawatirkan ya. Bahkan masuk ke interiornya, ke ini, dan masing-masing gaya juga bisa dipelajari. Dan saya punya satu keyakinan, yakin nanti rumah-rumah di kawasan Anda, di kampung Anda itu Anda teliti. Anda teliti, oh ternyata bergaya seperti ini, maksudnya apa, ini apa, dan itu kalau bisa dijelaskan, dan itu sangat menarik, menarik, dan itu bisa menjadi suatu aset wisata. Ternyata ini juga gaya-gaya bentuk pintu, untuk jendela, mengapa harus 3, mengapa harus bentuknya seperti itu, sesuai dengan perkembangan zaman yang mempengaruhi gaya bangunan. Belum sampai ke detail-detail, ke ornamen-ornamen, ke lantai, ke ini, dan ternyata ini juga ada pengaruh dari Timur Tengah, pengaruh Eropa, pengaruh Cina, pengaruh dan macam-macam. Dan ini pun jangan lupa Anda bahwa ini juga aset. Kalau ini kita bisa menceritakan ini dengan bagus, ini juga aset wisata juga, wisata arsitektur ya dan sebagainya. Jadi ternyata banyak juga yang tertarik ke arah ini. Ini baru dari sisi bangunan. Kemudian juga dari home industry. Kebetulan kalau di tempat kami batik ya, tetapi sebenarnya kan masing-masing daerah mempunyai unggulan home industry yang berbeda-beda. Kalau Jayengan, Permata, kemudian kalau di Serengan itu Blangkon, bikin Blangkon. Kalau yang di utara itu bikin apa namanya, mebel dengan sangkar burung, apa dan sebagainya. Jadi masing-masing daerah itu bisa juga menghasilkan karya-karya, menghasilkan home industry yang industri rumahan yang berbeda-beda. Dan itu bisa diangkat menjadi aset wisata kreatif, dan otomatis itu juga pelestarian. Kemudian kondisi alam. Kebetulan kalau di tempat kami ada sungai, kita harus belajar juga. Sungai tidak hanya melihat kita itu sungai. Sungai ini apa? Dulu fungsinya apa? Wah, ternyata mempunyai fungsi yang luar biasa. Dulu ini jalur transportasi perdagangan tempo dulu, yang sebelum yang menghubungkan Bengawan Solo ke Bengawan Solo, mulai dari Bengawan Solo ke Laut Jawa dan sebagainya, sehingga mempunyai penting. Kemudian juga bahwa dulu itu juga di area tepian ini itu dipakai untuk menjemur, kain, menjemur batik, kemudian juga untuk mencuci. Pada waktu itu kan belum ada zat kimia ya, masih alam sehingga tidak mencemari lingkungan dan sebagainya. Dan ternyata apa? Di situ juga ada tempat apa namanya, istilahnya seperti kalau dulu itu seperti sumber air tapi untuk umum dan sebagainya. Dan itu ternyata semua itu menjadi satu pola tata lingkungan yang menarik yang bisa diceritakan. Mungkin dari di sini ada yang ditanyakan, Dik? Sosial budaya. Ini juga ini penting, sosial budaya ini. Jadi pola kehidupan di sini masyarakat rukun, bagaimana sesuatu sering dirembuk, kemudian mayoritas agamanya apa, kemudian kegiatan-kegiatan seni tradisinya apa dan sebagainya dan sebagainya.
Nah, disinilah ini juga Anda pelajari kalau Anda mau mengembangkan satu kawasan, karena ini memegang peranan cukup penting yang akan ikut mensukseskan program Anda untuk mengembangkan satu kawasan, mengkonservasi suatu kawasan. Nah, ini contoh-contoh satu bukti ya tentang wisata edukasi, macam-macam lah, apapun yang bisa dipelajari di sini. Ibaratnya batu tergeletak pun bisa kita ceritakan ya. Jadi ternyata banyak aktivitas. Nah, ini kebetulan kalau yang ini adalah pas mahasiswa S2 UGM ya, belajar tentang kawasan. Kemudian juga ini dari banyak dari perguruan tinggi dan macam-macam lah. Juga ini dulu sepedaan, keliling-keliling kampung, apapun lah. Ini juga menjadi satu untuk menikmati suasana kampung kan bisa juga kita jalan-jalan, sepeda, naik becak, dan sebagainya. Kemudian juga kita bisa kita kembangkan, kita gandeng kawasan di sekitar kita, di pedesaan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita juga nggak boleh berkembang sendiri. Nggak boleh berkembang sendiri ya. Misalnya kita juga kembangkan daerah sekitarnya. Kadang-kadang ini juga sebagai edukasi. Orang kadang-kadang nggak paham, ngopo ya tempat saya itu orang baru berpikir kalau tempat saya itu sering dikunjungi ada apa ya, loh tempat saya itu kok sering dikunjungi ada apa ya, akhirnya mereka berpikir, oh ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kami lakukan itu bisa menarik orang untuk datang ke sini, oh ternyata, oh ya lah ini. Nah inilah kadang-kadang kita juga membuat satu rute-rute tertentu di mana di situ memang ada potensi-potensi yang sebenarnya belum dimanfaatkan. Jadi ini satu pengalaman aja. Nah, kemudian juga kadang-kadang ada belum tentu sungai yang tercemar pun bisa kita adakan wisata ya. Oh wisata ini tinggal bagaimana kita menjelaskan dan untuk edukasi. Pada suatu saat pernah sungai kami itu tercemar luar biasa dan tapi dari situ kita bahas, kita diskusikan, kita ada aktivitas di situ. Sebaiknya seperti apa dan sebagainya dan memang sungai jangan dijadikan di belakang tapi sebaiknya kita jadikan itu sebagai depan rumah kita. Kemudian juga dari sisi home industry masing-masing daerah kan mempunyai yang berbeda-beda, mungkin kampung kuliner, kampung jamu, kampung apa, di situ tidak hanya orang jual jamu, tetapi bagaimana orang bisa ikut proses membuat jamu, bagaimana juga bisa macam-macam yang bisa dikembangkan. Ada kampung dolanan bocah, bagaimana kita juga bisa ikut bermain di situ, kemudian ikut membuat permainan, ikut aktif dan sebagainya. Disitulah terjadi interaksi. Kebetulan kalau di sini kebetulan batik ya, maka memang mereka juga bagaimana jika ikut membatik, ikut ini, kita jelaskan ada dari sisi filosofi, sisi ini apa dan sebagainya. Dan itu menjadi satu wisata kreatif. Dari sinilah akhirnya ekonomi bergerak, akhirnya kita bisa mandiri, bisa merawat lingkungan, akhirnya ya ini proses konservasi sebenarnya. Di samping konservasi yang sifatnya intangible, akhirnya juga bisa nanti mengarah ke konservasi yang tangible. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik. Kebetulan kalau ini pas sebelum pandemi ya, jadi saya punya satu keyakinan kalau kampung-kampung itu kita gali potensinya, kita kembangkan, kita kemas, kemudian itu menjadi suatu proses konservasi dan itu bisa menjadi aset ekonomi juga. Kemudian
inovasi perlu, misalnya kampung kuliner, kuliner pokoknya apa, kemudian dikembangkan. Misalnya apa ya, ada brownies, brownies rasa coklat, brownies rasa ini, brownies rasa ini, rasa ini, rasa ini, dan sebagainya. Kemarin teman Anda yang ada yang bikin brownies batik, kemudian dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi tetap semua itu kuliner, misalnya tetap brownies, tetapi dengan berbagai macam rasa. Nah, itu perlu adanya inovasi-inovasi. Dan itu akan menjadi suatu daya tarik khusus bagi wisatawan untuk datang. Nah, ini pun juga macam-macam. Kebetulan kalau ini kami mengembangkan dengan konsep wisata sejarah. Ini adalah batik-batik dengan konsep berbasis wayang beber dengan menceritakan sejarah. Ini sejarah perjuangan kemerdekaan seluruh Indonesia, ini sejarah Muhammadiyah, sejarah apapun itu bisa kita ceritakan, kita aktualisasikan, kita menjadi suatu aset. Ini juga macam-macam produk-produk inovatif ya, sehingga akan menjadi daya tarik tersendiri. Wisata religi, meskipun tetap kami berpegang tetap pada satu batik. Nah, mungkin yang lain-lain ada makanan, ada apa-apa dan sebagainya, tetap yang dikembangkan, tapi tetap itu suatu makanan yang lezat. Nah, ini satu proses perkembangan saja. Itu di samping untuk kegiatan yang sifatnya spiritual juga. Kemudian bisa juga kalau aktivitasnya kita kasih ada pertunjukan, kemudian tinggal aktivitas apa. Kadang-kadang kalau anak-anak yang datang kita kasih permainan, kita kasih pertunjukan ramah lingkungan, kita kasih apa dan sebagainya. Ya pelan-pelan lah, tapi ini memang kalau kita mengembangkan ke konservasi, ke wisata dan sebagainya memang tantangannya cukup berat, tetapi bagaimanapun juga lama-kelamaan kita sebenarnya kami juga akan mengarah ke wisata kreatif, ke barokah kreatif tourism, tapi itu memang tidak semudah yang dibayangkan ya, tapi kami tetap punya suatu konsep ke arah itu. Mungkin juga ada museum, kemudian juga ya sebenarnya kampung-kampung yang nanti akan Anda kembangkan itu adalah museum hidup dengan segala macam aktivitasnya. Itu konservasi, itu museum hidup ya. Kita nggak terasa perpustakaan hidup, museum hidup, laboratorium hidup sebenarnya. Nah, inilah yang harus Anda temukan dan harus Anda kembangkan. Jadi ibaratnya kalau di kampung kami nanti mengarahnya ibaratnya satu kampung itu satu rumah, kemudian kita seolah-olah kita beri atap, masing-masing rumah itu sebagai ruangan-ruangannya yang menceritakan dirinya sendiri dengan segala potensinya. Kemudian juga edukasi tentang ramah lingkungan itu penting, tadi konsep eko ya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, Dik. Festival, ya festival masing-masing daerah kan, sehingga ini juga nanti pada waktu Anda mengembangkan satu kawasan juga tidak menutup kemungkinan ada satu festival-festival yang harus Anda wadai, dan ini juga merupakan suatu gerakan untuk tetap mengundang wisatawan, dan sebagai festival ini seharusnya juga mempunyai bobot untuk mengkonservasi baik yang tangible dan yang intangible. Nah, ini publikasi aja. Nah, akhirnya kemudian juga muncul fasilitas-fasilitas pendukung homestay apa dan sebagainya. Kemudian juga
Akhirnya rumah ada yang menjadi homestay, ada yang tetap terpelihara, supaya karena, oh ternyata orang lebih tertarik nginep, apalagi untuk orang-orang asing nginep di rumah-rumah tradisional. Oh kalau begitu aku pertahankanlah rumah-rumah yang tradisional, kita pelihara dan sebagainya. Masyarakat memang nggak bisa disuruh, tapi harus diberi contoh. Oh, mengapa kok rumah itu kok laku terus ya untuk wisatawan ya? Oh ternyata masih memelihara keaslian ini dan sebagainya, tradisi dan nah, inilah yang menurut saya yang perlu untuk dikembangkan. Nah, kebetulan di sekitar ini muncul satu hotel-hotel ya, tetapi ini sebagai pendukung aja. Akhirnya kuliner juga muncul, akhirnya oh ya kuliner asli satu kawasan apa ya, dulu itu apa ya. Nah ini akhirnya kan eh, muncul juga sebagai satu potensi. Kalau ini memang kita nggak bisa lepas dari sisi medsos, dari sisi ini ya akhirnya ada website, ada ini ya macam-macam sekarang itu. Jadi dengan konsep online ya. Ada Instagram, ada ini dan sebagainya. Nah, kebetulan kalau ini penghargaan kami aja, kami sudah ditetapkan sebagai objek vital nasional pariwisata di Indonesia ada 50 yang berbasis budaya, di Jawa Tengah ada 7, Prambanan, Borobudur, Kota Lama, Lawang Sewu, Sangiran, Keraton Solo, Laweyan sebagai objek vital nasional pariwisata. Kebetulan juga dengan konsep Eko ada beberapa menjadi juara untuk proklaim, juara apa dan sebagainya. Tapi ini sebagai pendukung. Nah ini sebagai satu gambaran singkat tentang nanti kira-kira gambaran pengembangan kawasannya. Oh ini kawasan ini pintu gerbangnya di mana kawasan intinya di mana kawasan. Jadi untuk pengembangan kawasan itu bisa juga tidak harus sekaligus. Oh kawasan inti 1 dikembangkan, kemudian kawasan inti 2, kawasan 3 dan sebagai kawasan 4 bisa pengembangan bertahap dan sebagainya. Oh mengapa harus pintu gerbang di sini? Sebabnya apa? Oh supaya apa? Karena supaya kawasan ini juga berkembang dan sebagainya. Jadi ini suatu konsep tentang penataan kawasan. Dan masing-masing nanti juga berbeda-beda karena akan sangat dipengaruhi oleh letak geografis, luasan, kemudian area mana yang akan dikembangkan, maka di titik mana kita harus menempatkan pintu gerbang, di titik mana kita harus menempatkan signage tertentu dan sebagainya. Oh, ini daerah-daerah yang boleh berkembang sedikit berubah. Oh, ini daerah-daerah yang harus fix tetap. Oh, daerah sekitar sungai ini yang harus dikembangkan sesuai dengan potensi sungai dan sebagainya. Ini juga termasuk penzoningan-penzoningan. Nah, ini satu gambaran-gambaran saja. Kira-kira ini pada waktu ini adalah Grand Design tahun 2007 ya, sudah lama sekali sebenarnya. Mungkin signage, penanda dan sebagainya. Pengembangan kawasan-kawasan sekitar sungai, blok-blok dan sebagainya, area mana yang dikembangkan, titik mana yang menjadi pusat kegiatan. Mungkin begitu, Dek. Halo, sudah punya gambaran belum untuk tugasnya kira-kira? Halo.
Jim bertanya, untuk yang sudah terlanjur di Solo, apakah tugasnya harus berkaitan dengan daerah asalnya? Oh, tidak harus. Jadi Anda boleh mengambil apapun yang ada di sekitar Anda, misalnya di Solo, atau mungkin kalau di daerahnya masing-masing juga boleh. Terserah kalau menurut saya. Jadi ini sebenarnya untuk konservasi kawasan ini sebenarnya juga bisa menjadi suatu konsep pengembangan kawasan. Siapa tahu nanti misalnya ada di tugas akhir, kalau tertarik untuk pengembangan kawasan, konsep-konsep ini bisa sedikit untuk apa namanya, untuk menjadi apa ya, bahan diskusi dan sebagainya. Nggak apa-apa, jadi kalau nanti yang di Solo nggak masalah untuk membahas kampung-kampung yang ada di Solo. Syukur-syukur karena memang di Solo pun sekarang baru akan digiatkan pengembangan kawasan berbasis kampung. Jadi untuk tugasnya menurut saya bisa dalam bentuk paper, tetapi nanti misalnya kalau ada Anda sampai ke sedikit tentang gambar-gambar itu bisa dimasuk di lampiran, Dek. Bisa di lampiran, dan nanti tugas ini saya pakai untuk ujian aja. Jadi aku nggak pakai ujian apa ya, nggak pakai ujian tertulis dalam arti soal-soal seperti itu. Ini nanti akan saya format sebagai salah satu materi ujian. Jadi bisa, ada paper, tapi biasanya di belakang itu, oh ada lampirannya, oh ini untuk sketsanya, gambar. Itu boleh sketsa juga loh, tidak harus bagi mereka yang, bagi anda yang pandai sketsa, itu bisa juga sketsa, tidak harus pakai komputer. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, gimana, Dek? Saya mau mengangkat kasus sebuah kawasan, Pak ya. Terus untuk metode observasinya gimana, Pak ya? Apa harus menanyakan ke orang-orang? Kemungkinan kalau ditanyakan ke orang-orang nggak mengetahui juga, terus yang tuanya sudah hilang, nggak ada yang tuanya di kawasan itu. Terus kalau menanyakan ke daerah desa tersebut, kadang nggak lengkap gitu, Pak. Terus kadang tuh dari mulut ke mulut tuh nggak sesuai, Pak. Dia cuma tahu dari misalnya contoh kecilnya kampung durian runtuh, ya taunya dulu durian runtuh di sini. Kan nggak gitu, Pak. Jadi gimana ya metodenya, Pak ya? Terima kasih, Pak. Oh, iya. Jadi memang ini kendala yang menurut saya yang sering kita alami ya, Jadi karena kita lemah di catatan-catatan, lemah di data, lemah di kadang-kadang sesepuh kita yang tahu sejarah pun kadang-kadang sudah tidak ada, dan itu jarang dituliskan. Nah, inilah memang biasanya kami menelusuri seperti itu, ya memang harus tidak bisa secara singkat ya. Biasanya akhirnya kita amati. Nah ini memang kalau kita di tim cagar budaya itu biasanya kita menelusuri suatu situs, kemudian dari situs itu kita cocokkan, oh ini ternyata dengan model seperti ini, apa benar ya ini dulu tahun sekian, kita cocokkan dengan apa namanya, data-data sejenis yang ada di tempat lain. Oh ternyata, oh ini benar ya. Oh ini ini memang satu proses, harus melalui suatu riset. Ya, ini memang bukan sesuatu, kalau kita menghadapi tempat-tempat seperti itu memang nggak gampang ya.
nggak gampang, itu memang perlu proses waktu. Seperti yang sekarang ini juga kami dengan teman-teman baru membahas masalah ada satu situs cagar budaya yang ada di Kandang Menjangan itu. Ternyata ada di situ, dan ternyata juga di Sukoharjo itu ditemukan candi juga. Aku agak lupa namanya, di sebelah sana itu ada candi ya. Dan ini memang datanya cukup kurang, tapi kita akhirnya belajar dari apa namanya, data-data sejenis dengan era zaman yang sejenis. Nah, kalau yang terkait dengan misalnya aktivitas itu sebenarnya juga bisa kita amati, tapi memang itu proses waktu yang lama. Nah, terkait dengan masalah tugas ini, Anda coba mencari suatu lokasi-lokasi, suatu tempat-tempat yang itu memang memungkinkan untuk mudah dicari datanya, dicari datanya. Kalau itu memang Anda mempunyai suatu keyakinan, dalam arti apa namanya ya, suatu keyakinan bahwa daerah tersebut merupakan suatu kawasan yang menarik tetapi mempunyai data yang kurang, tapi Anda mempunyai suatu asumsi yang cukup kuat dan ada istilahnya itu nanti bisa Anda ceritakan, saya pikir juga enggak masalah. Siapa tahu itu nanti akan membuka wawasan diskusi ya untuk apa namanya, untuk peneliti atau untuk pengembangan selanjutnya. Gimana itu? Ya, kira-kira bisa menjawab belum? Bisa Pak. Jadi untuk orang-orang profesional itu untuk cari kawasan itu berarti butuh tenaga-tenaga lain Pak ya, kok seperti peneliti arkeolog itu Iya, bangunannya udah berapa lama gitu. Kalau Jadi itu tugas iya, kita tuh mencari yang mudah aja gitu, yang dalam arti datanya jadi kami sudah iya, ada gitu. iya. Jadi seperti kami di Sukoharjo, di TAJBT Ahli Cagar Budaya itu ada arkeolognya, ada sejarawannya. Kebetulan saya mewakili dari sisi arsitektur. Dari kebetulan kami kan masuk di tim Cagar Budaya Sukoharjo. Itu satu tim 10 orang itu ada sejarawan, ada yang ahli tentang budaya Jawa, ada arkeolog. Arkeolog itu macam-macam, ada arkeolog yang khusus tentang periode-periode tertentu, itu juga ada yang dari Balai Cagar Budaya Jawa Tengah, Balai Cagar Budaya DIY, dengan masing-masing spesifikasi yang berbeda-beda. Jadi kita memang bukan hanya arsitek saja. Jadi itu memang kumpulan beberapa dan kemudian melakukan aktivitas untuk meneliti. Oh, kalau dari sisi arsitektur, tata ruangnya, oh itu mesti seperti ini. Dari sisi bebatuannya, ternyata memang masing-masing, salah satu contoh misalnya, candi itu ternyata memang batuannya itu juga beda-beda. Itu ada juga ahli yang untuk membedakan, oh ini batuan periode ini terdiri dari mineral seperti ini dan sebagainya. Jadi memang kompleks benar, Dik. Tapi khusus untuk tugas ini minimal Anda bisa menyampaikan data-data basic saja. Atau minimal suatu data yang mengatakan itu diduga kuat. Bisa dipahami, Gi? Bisa Pak. Untuk Ya. tugasnya bisa Pak. Ya, tapi Pak, ini Pak ingin bertanya Pak, untuk hasil analisa itu Pak, misalnya satu kawasan itu dapat filenya itu kan kalau di internet tuh kurang lengkap ya. Cari yang lengkapnya di mana Pak? Kayaknya menarik itu Pak, kayak batunya sejenis, bukan cuma batuan satu gitu yang tadi Bapak ceritakan. Itu untuk lebih detailnya di mana berkasnya Pak ya? Nah, itu tergantung anunya, Dik. Tergantung dari, jadi gini, seperti di Solo ya, Dik ya. Seperti di Solo itu saya banyak bicara dengan sejarawan, budayawan, itu termasuk yang cukup komplit data-data literatur perpustakaannya itu di Perpustakaan Mangkunegaran. Nah, ini tergantung dari Dik, tergantung dari sisi objek mana yang mau Anda kupasi, kalau untuk mencari literaturnya.
Tapi berkasnya itu berarti transparan kan Pak? Bukan privasi gitu. Gimana? Jadi berkasnya itu transparan kan Pak? Boleh semua orang boleh lihat itu? Oh Bukan. boleh, Dek, boleh. Nah nanti bisa juga saya kontakkan dengan Balai Cagar Budaya Jawa Tengah atau DIY. Oh ada seperti ini, seperti apa? Nanti kita diskusikan bisa. Biasanya mereka itu menyimpan data-data riset-riset tertentu yang itu memang mendukung tentang cagar budayaan dan tentang heritage. Ya memang kadang-kadang ada juga yang dicari datanya nggak ada ya. Tapi coba nanti kan dalam tugas kan kita bisa diskusi. Kira-kira sejauh mana dari sisi mana kita juga bisa ikut sharing-sharing tentang masalah data itu. Tetapi minimal yang saya katakan bahwa tugas ini minimal menemukan menemukan potensi dasar atau yang saya katakan diduga kuat. Gimana, bisa dipahami? Bisa Pak. Ya. Terima kasih Pak jawabannya. Iya, sama-sama. Ada yang lain lagi? Kalau belum ada, ini hampir setengah 6 ini. Mungkin kita cukupkan ya? Atau bagaimana? Atau mungkin nanti berkembang? Tapi kemarin tadi pagi saya baru saja dikontak, ternyata dikontak oleh dari para penggiat-penggiat wisata kreatif, pengembangan kawasan. Ternyata memang sekarang dari Kemenparekraf itu juga baru ada upaya untuk mengembangkan kawasan-kawasan, karena bagaimanapun juga itu potensi lokal yang luar biasa yang selama ini belum banyak digali. Gimana hostnya? Saya pikir cukup atau masih diteruskan, ada yang mau tanya? Bisa dicukupkan? Hampir setengah 6 ya Dek ya? Nanti jangan lupa presensinya Dek ya. Halo? Oh iya. Oke, saya pikir untuk hari ini kita cukupkan sekian perkuliahannya. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kemudian nanti juga semoga bisa mengerjakan tugas dengan lancar. Kalau untuk pembagian grup, coba nanti hari ini saya pikirkan ya, apakah nanti Anda bentuk sendiri atau mungkin saya kelompokkan. Saya kelompokkan sebaiknya berapa, seperti apa gitu. Tapi kalau saya kelompokkan nanti kalau berjauhan gimana, nggak apa-apa ya? Atau nanti ada yang memberi usulan ya, bisa WA ke saya. Mungkin seperti itu sih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, Dek. Terima kasih Pak. Sama-sama, Dek.